Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada malam hari ini alhamdulillah kita didatangi oleh beliau NTB jauh-jauh dari Mojokerto yang ingin kami tanyakan di sini, Gus, bahwa tadi proses agar kita jangan buta mata hati kita sehingga agar bisa terbuka, kan yang kita tahu di sini ada zikir, salah satunya zikir jar, zikir sirul asrar. Nah, agar kita lebih cepat sampai kepada liko Arab famal amalan syarihat itu, mohon itu agar dijelaskan gitu, guys. Itu matur suwun. Ya, terima kasih. Untuk mencapai liqo dengan cepat ketika saat kita berzikir sebetulnya sederhana, tinggal kita mau atau enggak. Begini, ketika jenengan berzikir jahri atau zikir sir, sertailah fungsi daripada zikir sirul asrar. Apa fungsinya sirul asrar? Kalau kita ingin cepat langsung, lakukanlah dalam hati penghilangan rasa keakuan diri yang melakukan zikir tersebut. Lepaskanlah cepat ketika jenengan zikir keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan zikir. Lalu tetapkanlah, tancapkanlah di dalam hati Anda, isbatkanlah bahwasanya munculnya zikir itu sumber dari yang esa, sehingga dalam hati Anda nanti dengan sendirinya akan muncul namanya aku Allah. Mohon maaf loh ya, ini di dalam hati loh ya, di dalam hati. Rasa yang muncul dalam diri hati itu bukan rasa aku manusia yang berzikir, enggak. Rasa yang berkibar di dalam hati adalah rasa keakuan diri sang yang hidup itu nanti. Ini enggak usah lama-lama 5 menit 10 menit, enggak usah. Ini hitungan detik. Letaknya di mana? Ketika sudah tidak ada pengakuan kita yang melakukan sebagai makhluk, saat itu juga akan muncul pengakuan Allah. Ini caranya jikalau memang betul-betul ingin ketika saat berzikir jahri atau sirri itu bisa langsung dengan cepat liqo bertemu Allah di situ. Ingat, bertemu itu adalah bukan perkara nih, ada dua unsur. Ini perlu dipahami loh ya. Dikatakan bertemu, dikatakan esa itu bukan karena ada 2 unsur. Ada yang melihat, ada yang dilihat. Ada yang menghadap, ada yang dihadap. Bukan. Yang dikatakan makrifat bertemu Allah itu adalah ketika Anda kembali kepada asal kita. Kita makhluk asalnya kan tidak ada. Adanya kan diadakan oleh yang ada, yaitu Allah. Oke, berarti kita menyandang sifat tidak ada. Berhubung kita merasa ada, itulah sebagai penghalang. Tiadakan keadaan kita. Caranya tadi saya katakan, lepaskanlah keakuan diri kita yang melakukan sebagai makhluk. Kalau dikatakan sudah kita kembali asal kita tidak ada, berarti nyatalah yang ada. Nyatalah yang ada, berarti siapa? Allah. Berarti dikatakan makrifat, dikatakan bertemu Allah itu yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya tunggal. Paham ya? Dan ini bagaimana ya
dikatakan pelakunya tunggal. Tadi kita ada diperintahkan untuk bertemu Allah. Kalau sudah ketemu, kok nyatanya kita nggak ada. Memang begitu. Inilah namanya tauhid itu di situ. Akhirnya yang ada cuman yang ada itu. Selain yang ada sudah tidak ada. Nah, sekarang tinggal rohaniah bagaimana sudah di alam itu. Barang siapa saat di dunia sudah di alam itu alam akhirat, Pak. Bahasa syariat dikatakan alam akhirat. Maka dia ketika saat meninggalkan dunia ini mesti husnul khatimah. Tidak insya Allah, mesti husnul khatimah. Jadi cara untuk mempercepat, langsung hati meniadakan diri kita yang tadinya berzikir jahri siri, tiadakan. Otomatis hidup itu akan bergelora dalam hati jenengan. Demikian sekilas info makanan. Gini, sebelum itu jadi nasi, kan ada proses, Pak, ya. Jadi beras dibususi, dicuci, dimasak, baru jadi nasi. Oke. Sebelum kita bicara ke ahad, ada istilah Allah bertajalli pada makhluknya, makhluk bertajalli pada Allahnya. Memang iya, seperti itu. Itu sebagai proses. Tapi nanti kalau sudah disebut di ahad ya, maka siapa yang menyebut, siapa yang disebut itu tunggal. Ini kalau sudah di ahad ya. Kalau belum di ahad, maka memang harus meniadakan selain sesuatu yang bernama. Allah pun kita tiadakan. Nama Allah, sifat kita tiadakan, zatnya kita tiadakan, tinggal wujudnya. Kalau sudah di situ, maka inilah yang kami sebut sebagai ahad, atau kami sebut sebagai makrifat, makom ihsan itu di sini. Memang betul. Nggih, terima kasih. Ada lagi? Apa yang kita rasakan Gus ketika kita betul merasakan mata hati terbuka atau bisa bertemu Allah? Apa yang kita rasakan dalam meditasi? Oke. Tanda-tanda, ini tanda-tanda ya, tanda-tanda apa yang kita rasakan kalau itu sudah dikatakan makrifat. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam tindakan apapun, dalam hati jenengan sudah tidak ada pengakuan diri makhluk. Kedua, yusyahiduna annal fa'ilahu Allah Ta'ala. Yang bergemuruh dalam hati jenengan pengakuan akunya Allah. Ketiga, tatmainul qulub. Hati Anda selalu damai, tentram, sekalipun di saku tidak ada uang, sekalipun di tengah keluarga nggak ada yang dimakan. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Menurut Al-Quran, tanda-tanda apa yang ada di dalam hati kekasih Allah itu tidak ada rasa khawatir, tidak mudah gelisah, tidak mudah takut dengan kondisi apapun. Justru yang ada di dalam hati beliau tatmainnul qulub, kedamaian. Justru kedamaian seperti inilah apa yang tadinya banyak orang khawatirkan karena tidak kunjung datang, pasti didatangkan Allah. Istilah dalam rumah tangga kita kan butuh makan, Pak Bu, ya.
Gak mungkin Allah akan menterlantarkan kita tidak makan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Surat At-Tolak ayat 3, ayat 2. Barang siapa yang hatinya duduk di situ, makhrajan. Allah akan buka persoalan yang sulit, akan Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datangnya itu tidak kita sangka. Istilah bahasa sederhana, tidak mungkin kekasih Allah itu kelaparan. Paham ya? Tidak mungkin. Masalah yang ada pada diri kekasih Allah itu tidak lekas kunjung selesai. Bahasa sederhananya seperti itu. Tapi bukan berarti kita melakukan dzikir itu dengan tujuan supaya hati kita damai, supaya kita selesai masalahnya. Bukan itu tujuannya. Tujuannya cuma satu, mendekat dan bertemu Allah. Begitulah. Ada lagi? Mana yang dimaksud dikata, dirasa, dipandang, disaksikan? Hidup dalam dan di luar diri kita. Kalau boleh saya katakan ya, mana sih wujudnya Allah? Ini loh Pak. Ya. Bukan angin loh ya. Bukan udara. Ini. Nanti bisa dibuka Al-Baqarah 115. Tadi saya katakan, dimanapun kau menghadap, di depanmu ada wajah Allah. Bahkan dalam surat Al-An'am 79, ini juga dilakukan oleh para rasul, termasuk Nabi Ibrahim. Dan ini sering kita baca. Tapi entah, tahu maksudnya atau enggak. Biasanya kita yang sholat 5 waktu, habis takbiratul ihram disunahkan doa iftitah. Bunyinya, inni wajjahtu wajhiya. Ini urusan tawajuh, urusan penghadapan. Sesungguhnya kuhadapkan wajah rohku, wajhiyah, terhadap wajah Allah. Berhubung tidak tahu, ya dibaca aja. Maksudnya tidak tahu. Lah, jenengan sekarang sudah mendapatkan ilmunya, cara untuk menghadapkan sudah bisa, dengan rasa, monggo, silakan untuk dipraktekkan. Sebab dengan cara inilah satu-satunya cara untuk menghilangkan hijab tutupnya hati kita pada Allah. Yang menjadikan kita tambah jauh pada Allah ini tadi. Biar Allah bersihkan, barulah nanti semakin dekat begitu. Jadi yang dimaksud merasakan, yang dikata, yang dilihat, yang disaksi adalah hidup. Bahasa umum disebut hidup, bahasa Quran yang esa. Dan itu ada di dalam dan di luar siapapun. Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun. Di dalam setiap diri makhluk apapun, di situ ada Allah. Wa huwa wujudullah. Yang disebut khafiyun adalah sesuatu yang samar bagi orang yang belum tahu. Tapi bagi orang yang sudah tahu tidak samar lagi. Disebut apa? Al-hayyu, hidup. Bukan sifat, tapi hidup. Wa huwa wujudullah. Itulah wujudnya Allah. Ada lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mengatakan dan yang saya hormati, luar biasa penjelasan tadi mengenai masalah pengenalan dan dikenal dan pengenalan. Nah tentu dalam hal ini banyak sekali
cara kita mengenal Allah itu mulai zatnya, mulai sifatnya, mulai apalnya, mengasihnya banyak sekali. Nah tentu sekali di dalam pengenalan kita ini tentu yang dibutuhkan ada kebersihan kan. Nah saya juga sempat membaca salah satu kitab yaitu bukunya. Salah satu syarat sahnya istidah ini apabila suci lahir dan batin. Artinya apa di sini Gus? Jadinya kita ini kan mengenal dan dikenal ini saya rasa hampir jamaah kita ini hampir paham ya, mengenal dan dikenal. Cuma sekarang salah satu cara kita mengenal Tuhan ini kan kita harus bersih dulu. Kita harus bersih. Dan dalam Al-Quran juga tidak salah sudah dijelaskan. Aku itu maha suci, menerima barang yang suci. Nah, saya ibaratkan sekarang ini, guys. Artinya apa? Kalau kita ini masih seperti apa istilahnya ini, masih seperti kelelawar. Nah, kalau kita belum bersih, terus langsung kita pengenalan. Otomatis pengenalan kita ini akan kabur ini. Ini suci menerima barang yang suci. Jangan sampai kita perjalanan hidup kita ini seperti kelelawar. Kencing diri sendiri, terus kada hajat diri sendiri. Kelelawar ini kan langsung pandangannya baik ke depan, tapi dia tidak tahu sampai sejauh mana dia bersiap pada dirinya ini. Nah, mohon penjelasan Gus. Demikian. Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang syarat harga mati dikatakan mengenal dan bertemu Allah harus suci. Disinilah Pak, mengapa risalah terhadap Rasulullah itu ada dua, menyampaikan hukum syariat dan menyampaikan hukum hakikat. Syariat dengan ilmu syariat itulah nanti untuk bersuci diri dari perkara-perkara yang ada pada diri kita sekitar di dalam urusan jasmaniah. Terus harus dilanjutkan dengan bersuci secara rohaniah. Umpama kita bersuci jasmaniah, katakanlah di situ ada an-najasah. Mana yang disebut najis? Mana yang disebut hadas? Nah gitu toh. Itu diterangkan di dalam jasmaniah, hukum syariat. Nyun sewu, mohon maaf, permisi. Mengapa kita diperintahkan wudhu? Karena kita ada kaitannya dengan hadas kecil. Mengapa kita harus mensucikan baju atau badan? Karena ada najis. Mengapa kita diwajibkan untuk mandi junub ya toh? Harus dengan air. Ini kan hubungannya urusan jasmani. Nah, makanya tadi saya katakan Islam itu dibangun kesempurnaan ada 4. Syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Cuman kebanyakan orang itu muter-muter berdiam diri hanya di 2 ini. Kebanyakan ya. Bebersih secara lahir sementara tidak memperhatikan bebersih ruhaniah. Apa? Najis hadasnya ruhaniah, syirik. Baik syirik jali maupun lebih-lebih syirik khafi. Ini jarang umat manusia memperhatikan. Sebab jikalau ini masih bersarang dalam ruhaniah seseorang, Allah tidak akan mengizinkan bisa bertemu. Makanya mengapa sih kita harus dididik dengan ilmu tauhid? Itu untuk mengenal sifat-sifatnya, datnya, termasuk af'alnya, ya tak? Mungkin kalau saya buka dalam sifat itu wajibnya Allah ada 20, ya tak? 20 itu dibagi 4, nafsiyah,
salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Ya tak? Ini sekitar sifat wajib loh ya. Masih sifat wajib. Ada sifat mukhalnya Allah. 20 lagi. Ada sifat jaiznya Allah. 1. Akhirnya terhitung semuanya. Ada sifat wajibnya Rasul, sifat mukhalnya Rasul, sifat jaiznya Rasul, sehingga semuanya dihitung menjadi 50. Dan ini mohon maaf, saya hanya menyampaikan ketika saat sifat-sifat ini ya, hanya menyampaikan sasi Ramadan setiap tahun. Apakah kita harus menunggu Ramadan? Terlalu lama, Pak. Coba dilihat di konten YouTube saya, sudah di situ. Langsung aja belajar di situ. Sebab gini, Pak, saya setiap tahun ketepatan di bulan Ramadan itu saya tampung semua saudara saya dari unsur agama atau dari seagama di pondok saya sendiri sana selama kalau nggak salah 15 hari untuk mempelajari ilmu itu. Kemarin itu mencapai insya Allah kisaran 3.000 Pak. 3.000. Dan itu semuanya free semuanya. Makannya sudah free, tempatnya free, semua free. Tinggal belajar dan seterusnya. Dan ini memang tugas yang saya emban, yang harus saya sampaikan. Lah, bagi jenengan yang tidak bisa hadir ke pondok, bisa langsung lewat live, karena saya live di situ dari rumah masing-masing. Sama saja hukum di mata Allah. Nah, jikalau jenengan ingin mempelajari dengan detail sifat-sifat itu, bisa dibuka di channel kami yang resmi Ponpes Jaya Baru. Hanya itu. Mungkin sekarang sudah sampai mencapai berapa judul, 3.000 atau 4.000 judul sudah yang kami upload. Saya kurang mengikuti di situ, entah berapa ribu, saya kurang tahu itu. Yang jelas setiap saya ngaji ini saya live, tidak pernah ada yang saya potong, nggak ada yang pernah saya potong. Sebab ketika contoh ngaji seperti ini ya, ini live langsung kita, langsung live kita. Paham, saya paham. Gini tak teruskan. Silahkan kita itu bersuci secara dohiriyah, tapi lanjutkan secara ruhaniyah. Bagaimana kita cara mensucikan ruhaniyah dari syirik jali dan syirik khafi? Tadi dijawab di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Laksanakan terus-menerus kholwat dengan berzikir yang sudah kami sampaikan, baik zikir jahri, sirri, sirul asrar, fana'ud dzikri. Itu caranya. Sebab dengan begitulah nanti sedikit demi sedikit apa yang mengotori, menajiskan ruhaniyah Allah bersihkan. Sebab sebetulnya kita nggak bisa membersihkan sendiri kalau tidak Allah bersihkan. Nggih. Ini kan kembali kita zat sifat asma yang. Nah, maksud saya supaya jangan kena ini, Gus. Kalau kita kembali lagi, kan ini live terbuka. Iya. Hanya penjelasan. Nah, jadinya supaya apa yang kita buang, maka sekali jangan sampai mengena pada diri jasad Adam ini. Ini kan kalau kita kembali ke air, ini kita tidak kena sendiri-sendiri. Kalau kita kembali ke tanah kan kita kena di sendiri. Itu yang saya maksudkan tadi, jangan sampai kita membuat seperti kelelawar ini. Oh. Kencing sendiri, buang air sendiri. Saya mohon penjelasan. Gini. Ya, sama. Hanya dengan melakukan, ini jawabannya ada di surah Al-Ahzab 4142. Tolong dibuka. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Jikalau jenengan kalikula tidak mau untuk kotoran itu mengena diri sendiri, maka lakukanlah dzikir terus
menerus. Apa? Jadi penghapusnya ada di situ. Jadi nanti jenengan tidak akan terbelenggu dalam alam kasaf. Tidak terbelenggu nanti. Anda akan bisa keluar dari penghalang yang disebut alam kasaf untuk menuju alam syahadah. Ini nanti. Tapi jikalau kita tidak memegang dzikir yang kami maksud nafi isbat, peniadaan diri kita dan menuju wujud sejatinya Allah, pengakuan keakuan Allah yang kami sebut sebagai isbat, pasti siapapun kita akan terbelenggu dalam alam kasafah. Kalau kita sudah terbelenggu dalam alam kasaf, alam karomah, pasti yang muncul adalah takabur. Ngaku-ngaku kalau kita yang bisa ini, bisa itu. Ini yang bahaya. Inilah yang dimaksud menurut kami kotoran itu mengenai kita sendiri. Sebetulnya itu. Biar tidak mengenai kita, hilangkan kita. Hilangkan kita. Fanakan kita. Caranya apa? Uzkurullaha dzikron katsiron. Di situ ada kalimat perintah. Uzkuru, kalimat perintah. Ingatlah kau pada Allah dzikron, dengan ingat yang sebenar-benarnya. Maksudnya dengan sebenar-benarnya apa? Terjadinya tahali ketajali, terjadinya penafian keakuan makhluk atas wujudnya, lalu munculnya wujud sejati, yaitu akunya Allah. Terus ini dilakukan bagaimana? Teruskan ayatnya 42. Fasabbih, lakukanlah kebersihan tersebut bukrotau wa asila, baik siang maupun malam. Tinggal kita mau ndak. Kalau memang kita tidak mau ingin kena kotoran sendiri, apa yang dihadapkan Allah tidak kita aku-aku, lakukanlah dzikir nafi isbat. Titik. Tinggal kita mau jalankan atau enggak. Sebab wajib seseorang kalau sudah ditarik Allah di dalam alam musyahadah, dia akan zauq, dia akan zadab ruhaniyahnya. Disitulah konsekuensi kita. Apa sih jadab? Hati lalai terhadap selain Allah. Karena selain Allah sudah tiada, bagaimana kita akan tidak lalai? Loh gitu loh. Mungkin bisa diterima atau gimana? Moga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sendiri mungkin dapat yang lain juga akan berharap dengan kehadirannya Gus di tempat ini baru pertama kali kita berharap tidak putus sampai di sini dulu. Mungkin nanti Abah Hoji akan berbicara dengan kita supaya kalau tidak dalam 1 tahun, dalam 1 bulan, mungkin dalam 1 tahun bisa 1 atau 2 kali ke tempat ini untuk menyambung pengajian ini luar biasa. Karena seperti yang Gus bilang tadi itu, dalam hidup ini mesti ada guru tauhid kita. Nah, kalau bahasa di Lombok dulu itu istilah ngaji bededang yang berhadapan yang langsung seperti itu. Kalau sekedar ceramah mungkin selesaikan di tempat ini selesai. Tapi kalau dialog kayak begini, ada di undang-undang kita yang terkadang nebulasi tidak bisa kita sampaikan di pengajian umum itu akan tersendat di situ. Tapi dengan cara seperti ini luar biasa. Ampura Gus Muflason ada satu ayat dan mungkin kaitannya dengan tauhid juga ini. Tadi sudah dibahas juga sama Gus kaitannya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu kaitannya dengan hadis makhalaq kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahi ayyuhawidani ayyunasiranihi. Kan ini kaitannya dengan kesucian kita waktu kita ditiupkan dulu. Jadinya tadi sudah cukup tanah juga dijelaskan sama Gus tentang kejadian kehidupan kita ini. Kita sudah bersumpah di dalam Al-Quran bahwa dalam keadaan mukmin sehingga kita lahir. Termasuk dari manapun unsurnya kan begitu.
dari apapun unsur yang dari kafir atau apapun dari orang Israel lahir dalam keadaan suci. Setelah akhir balik, baru dari situ timbullah iblis yang menggoda kita sih keluar dari itu pertama. Kemudian mohon di anukan terus setan yang satu ayat ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Pengertian saya yang nggak begitu tapi mohon nanti terus yang menjelaskannya untuk lebih pada kita. Ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada satu apapun aku ciptakan. Tapi kalau diri saya artikan di situ ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada satu apapun aku tetapkan dalam keadaan batin. Makanya sambungan ayatnya subhanaka faqina adzabannar. Mohon terus untuk dijelaskan dulu kita semua. Iya. Dari ayat itu, sebelum Allah menciptakan sesuatu, itu Allah sudah punya pandangan sendiri. Menurut pandangan Allah, tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan kalau itu tidak berguna, kalau itu tidak bermanfaat, kalau itu dalam keadaan batil, enggak. Cuman mohon maaf, gara-gara air hujan turun ke bumi tercampur dengan kotoran-kotoran ini, akhirnya air yang asalnya bersih menjadi keruh. Ini bahasa ayat tentang masalah ini, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Pertanyaannya, apakah tidak bisa menjadi jernih lagi air ini? Bisa. Jadi sebetulnya apa yang Allah ciptakan itu semuanya bermanfaat. Cuman pandangan manusia mengolah-ngolah dan lain sebagainya. Akhirnya yang asalnya tidak batil jadi batil. Mohon maaf. Menurut saya dari kajian ayat itu, surat apa itu? Saya mungkin nanti kita yang terpenting bagi saya adalah bagaimana air yang keruh menjadi jernih lagi. Sebab memang Rasulullah lewat hadis sahihnya mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Asalnya kita fitrah. Entah itu anaknya orang Majusi, orang Nasrani, Islami, semuanya fitrah. Lah, sekarang bagaimana kita kembali ke fitrah lagi? Itu caranya. Jadi jenengan diciptakan oleh Allah, apapun lah yang namanya makhluk. Gak ada satupun yang itu bermudorot sebetulnya menurut pandangan Allah. Berhubung manusianya mohon ini, ya Allah, maka nih saya teringat dengan satu ayat, sami'na wa ata'na wa sami'na wa asoina. Artinya ada golongan orang yang sama mendengarkan, tapi dia percaya dan taat. Ada golongan yang sama mendengarkan, tapi dia tidak percaya dan wa asoina, dia itu lari dari kebenaran. Lah, ketika saat itu kita di masa-masa batil, ya toh, ibarat air itu keruh, bagaimana kita itu jadi jernih? Kalau langsung masuk pada pembahasan ruhaniyah, bagaimana ruhaniyah kita yang asalnya punya iman bahwasanya manisnya di dalam apa ini? Anggur. Asalnya kita beriman dari anggur. Ya enggak. Hati kita beriman. Kalau rasa itu timbul dari anggur. Ini kalau menurut saya ayat itu menceritakan ini juga. Dalam hatiku aku berada iman, munculnya rasa manis itu dari anggur. Sekarang aku tanya, anggur itu makhluk apa kholik? Makhluk toh? Jelas ngomong makhluk. Pantaskah hatiku menyamakan
anggur dengan Allah dalam arti kekuasaannya, saya kira nggak pantas. Dan itu tidak boleh menurut saya. Lah, ketika saat aku ada iman bahwasanya munculnya manis ini dari anggur, berarti inilah hatiku keruh. Saya dikatakan hati yang keruh. Bagaimana saya bisa memandang, beriman kalau itu dari Allah? Tadi saya katakan fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk al khafiyu utawi ono sesuatu sing samar. Berarti di dalam dan di luar anggur itu yakin ada Allah. Karena itulah, karena yang esa itulah, Allah itulah yang menguasai dalam dan di luar anggur, maka seakan-akan anggur itu bisa memunculkan rasa manis, padahal rasa itu datangnya dari Allah. Kalau hati saya, hati kita sudah yakin sumbernya rasa manis itu dari yang esa atau Allah, maka disinilah yang kami maksud ayat ini, air ini asalnya keruh bisa jernih kembali. Ayat tadi akhirnya ketemu, semua makhluk itu Allah ciptakan tidak sia-sia. Begitu mungkin? Ada lagi? Oke. Lah, kalimat itu menunjukkan bahwasanya esakanlah Allah di dalam setiap keadaan. Saya ulang, esakanlah Allah dalam setiap keadaan. Sebab saya dulu sekitar tahun 90 insya Allah 90, saya bertemu seseorang yang saya anggap sebagai guru tauhid saya. Beliau di pondok Ringin Agung Kediri ya, mungkin ada yang kenal. Beliau, kalau saya memanggil Mbah Khozin, saya sempat diseneni. Kalau diseneni, dimarahi. Gini mak, olehnya beliau memarahi saya. Son, Allahmu itu banyak, tapi Allahku esa. Coba, saya ulang ya. Son mukhlason, Allahmu itu banyak, tapi Allahku esa. Pada saat itu Pak, berontak Pak. Karena keyakinan saya Allah itu esa. Kok saya dicap menuhankan Allah banyak? Saya tanya, apa saja Allahku kalau Allahku banyak? Contoh tadi, misalkan ini anggur. Saya punya yakin rasa itu dari anggur. Sekali lagi, kita mengenal Rasulullah dihukum syariat sebagai pembawa syafaat. Rasulullah itu kan makhluk, ya tak? Terus hatiku beriman, datangnya syafaat itu milik Rasulullah. Berarti Allahku di situ. Belum esa. Di sini sama jangan. Padahal Allah menitipkan haknya Allah terhadap beliau Rasulullah tentang syafaat untuk diberikan terhadap umat. Tapi kita dulu ditekan untuk mengimani syafaat itu milik Rasulullah. Dan ini Pak Bu, tertuang di dalam Al-Quran. Kalau nggak salah, surah Az-Zumar, kalau nggak salah, 44. Kul katakan Muhammad lillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, lillah
iku tetap kedue Allah apa asy-syafa'atu, syafaat pertolongan. Muhammad katakan pertolongan itu milikku, milik Allah, jami'an, semuanya, apapun. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu bukan hak milik Rasulullah. Itu hak milik Allah, cuman dititipkan terhadap Muhammad untuk umat. Sama dengan ini tadi. Saya sama. Oleh karena Allah meletakkan syafaatnya terhadap anggur, maka seakan-akan anggur itu mempunyai rasa manis. Padahal itu kalau kita luruskan milik Allah. Lah, berhubung hati saya itu beriman, yang mendatangkan rasa manis adalah anggur, maka saya disebut Allahku satu ini. Belum lagi istri, anak, apapun, itulah letaknya. Makanya di dalam situ ada pengajaran syuhudul wahdah fil kasrah. Apa? Masuklah ahad di dalam banyak, biar kamu tidak menuduh Allah itu beranak, biar tidak menuduh Allah itu banyak, tapi biar Allah itu sesungguhnya ahad. Ini Pak. Terus caranya bagaimana kita masuk banyak tapi ahad? Yaitu tadi, kembalilah untuk terus menerus mengasah dzikir sadar diri tadi, bahwasanya segala apapun yang beraf'al itu hanyalah Allah. Akhirnya sedikit demi sedikit rasa pengakuan diri, nafsu makhluk ini akan Allah lenyapkan. Begitu. Okay. Oh ya, masalah untuk biar berkelanjutan tadi, bukan berarti kami tidak siap. Kapanpun saya siap. Cuman walaupun 1 bulan 1 kali, insya Allah saya siap. Cuman untuk sementara waktu kami kan masih menulis kitab, belum selesai. Saya minta waktu untuk menyelesaikan ini dulu. Setelah itu nanti oke, walaupun 1 bulan 1 kali, jikalau ada waktu, oke, saya siap untuk kesini. Ya dah, wis, di forum tertutup atau terbuka monggo. Kalau seperti ini menurut kami forum tertutup. Sebab karena biasanya saya itu forum terbuka, terserah, tertutup terbuka sama saja saya gitu. Sak kerso ya dah. Lah, untuk menyongsong saya menulis kitab sampai selesai ini, yes, gak apa-apa lah. Walaupun tidak bisa 1 bulan 1 kali dulu, mungkin 1 tahun 1 atau 2 kali saya siap. Begitulah nanti ceritanya. Tapi tolong sekali lagi, berilah saya kesempatan untuk menyelesaikan kitab ini. Sebab nyun sewu, apa yang ada di YouTube tersimpan ini, aku yakin suatu saat hancur. Hancur. Jenengan sudah nggak bisa buka YouTube lagi. Walaupun jenengan punya paketan. Kalau pusatnya YouTube itu buyar, nggak bisa. Tapi ketika sudah saya tulis, sampai anak putus sampai kapanpun, ini akan bisa dipelajari. Makanya sebelum saya meninggal, saya wajib untuk menulis kitab ini sampai selesai, biar dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Intinya ya itu aja. Bagaimana cara kita untuk mengenal Allah dengan mudah dan bahasa yang tidak pakai bahasa isyarah. Insya Allah nanti kalau kita belajar kitab hikam itu ya, itu kan bahasanya banyak isyarah. Itu kami sudah dipesan oleh salah satu pondok untuk mensarah dengan bahasa yang sederhana. Mungkin ini nanti juga bisa dinikmati oleh saudara-saudara saya yang menginginkan, monggo. Begitu. Nggih, monggo.
Ya, untuk Daim. Kita mengenal masalah daim itu adalah tentang sholat, Pak. Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta. Ini dalam surah Al-Baqarah 238 kalau nggak salah. Apa sih daim itu? Secara lughat adalah langgeng. Apa langgeng di sini? Terus menerus. Terus menerus. Ini adalah sholat yang dilakukan oleh rohaniyah, Pak, bukan jasmaniyah. Kalau jasmaniyah maksudnya di kalimat hafidhu ala sholawah. As-sholawah itu jamak. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dikatakan as-sholatul maktubah, sholat yang diwajibkan secara jasmani. Tapi yang ditanyakan Bapak adalah daim, adalah sholat yang dilakukan secara rohaniyah. Apa sih sholat yang dilakukan rohaniyah? Jawabannya ada di dalam surat Al-An'am ayat 79. Tadi saya katakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jadi kalimat wama ana minal musyrikin adalah sebagai faedah taukid, faedah penguatan. Kalau jenengan sudah tidak lagi hati menyekutukan Allah. Di mana letaknya? Penghadapan rohaniyah selalu terhadap Allah, wajah Allah. Di sini Bapak tanpa batas 24 jam. Pertanyaannya, bisakah? Jenengan jangan pesimis, ya. Jangan pesimis. Pernah Rasulullah itu memberikan sayembara terhadap para sahabat untuk sholat daim, untuk sholat khusyuk. Tapi semuanya nggak bisa. Sekalipun itu Sayyidina Ali. Nanti yang bisa saya kasih serban hijau ini, Pak. Kisah hadis itu jangan disimpulkan, oh sahabatnya nggak bisa apalagi kita. Jangan, itu berarti kita mengkerdilkan semangat umat. Jangan, Pak. Kalau menurut saya hadis itu mempunyai pengertian siapapun kita loh ya, jikalau tidak bisa masuk ke alam ahad, mohon maaf, tidak membawa zikir yang 24 jam itu, nggak akan pernah bisa. Buktinya, makanya saya katakan jangan pesimis. Buka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Di situ menyebutkan mukminun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim fi salatihim khashi'un. Jelas toh? Yang disebut di situ mukmin. Cuman mukmin yang bagaimana? Yang imannya sudah ihsan. Ini yang dimaksud. Berarti mukmin siapapun monggo, jikalau sudah ihsan baru bisa menduduki khashi'un, khashi'in. Di sini sebetulnya itu bisa, cuman tinggal mau apa enggak. Ingat Pak, orang belajar bersepeda pancal itu namanya, susah Pak. Awalnya kita jatuh, babak belur. Kita berzikir untuk belajar mengingat Allah, kesadaran diri tadi babak belur. Tapi jangan sampai jenengan ini atas babak belurnya itu putus asa. Jangan lanjutkan terus. Sebab mohon maaf,
untuk sampai pada yang dituju bukan hak kita, itu hak Allah. Yang menghantarkan kita bisa sampai ke sana cuman Allah. Kita cuman illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Hanya itu. Hanya bagaimana kita terus hati mengasah zikir tersebut. Urusan nanti kapan itu sampai ke tujuan yang dimaksud, urusannya Allah. Bukan urusan kita. Cuman kita hanyalah diperintahkan untuk menyembah. Lah, kata menyembah inilah kembali secara ruhaniyah dalam surah tadi, inni wajjahtu wajhiya. Ya, bagaimana meletakkan wajah ruhaniyah di hadapan wajah Allah. Hanya itu. Nggih. Lanjut. Ada? Tadi kaitannya dengan hafidu ala salawat wa salawatil wusta wa kumu lillahi qanitin hai hasiin. Di sini salat wajib dan salat daim atau salat berkelanjutan. Mohon dijelaskan kaitannya dengan allazina yazkurullah qiyama wa qu'udan. Kemudian dengan surat Al-Insan 2526, ya di sana wazkur isma rabbuka bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Nah, ini apa ini cara kita melakukan salat yang disebut salat daim atau bagaimana? Nah, itu mohon dijelaskan. Memang salat daim itu tidak mengenal keadaan, tidak mengenal aktivitas. Intinya setiap keadaan apapun ruhaniyah wajib untuk bertemu Allah. Lah, dalam surah Ali Imran ayat 191 tadi dikatakan nggak bisa dengan kiaman berdiri, qu'udan duduk, nggak bisa duduk. Namanya kita itu kadang-kadang punggung ini kan kalau sudah tua kan sudah nggak bisa lama-lama, ya dah. Udah bisa berbaring biar sampai tertidur, boleh dilakukan itu. Ini ayat ini kalau kita pandang dari sisi daiman atau sholat secara ruhaniyah. Kalau kita masukkan dalam pandangan syariat atau pandangan sholat secara 5 waktu, jikalau kau sakit gak bisa berdiri sholat, ya dengan duduk. Jasad lo ini lo ya. Jikalau kau nggak bisa dengan duduk, dengan berarti ini sholat secara syariat. Tapi secara hakikat ruhaniyah jenengan. Jikalau jasad sampean ini waktu kerja kan alladzina yadhkuruna qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri apa Haman? Berdiri kerja. Ruhani harus sholat. Kerja dalam rangka, berdiri dalam rangka apa? Terserah. Duduk dalam rangka apa? Terserah. Berbaring dalam rangka apa? Terserah. Yang terpenting ruhaniyah tetap sholat. Inilah yang disebut sholat daim. Begitulah. Intinya adalah keadaan apapun jangan sekali-kali ruhaniyah itu tidak sholat, tidak menghadap pada Allah, tidak ingat pada Allah, walaupun susah, sulit, asah terus dzikir sirul asal tadi, baru ketemu itu tadi. Masih ada? Ibu, monggo silakan. Untuk bos yang bisa nyampe ke Lombok, yang nggak nyampe, untuk yang mengadakan pengajian, alhamdulillah Abah, terima kasih banyak ya. Dan kelanjutannya mudah-mudahan bisa untuk ibu-ibu yang seperti kalau pengajian syariat itu banyak, ibu ini kan belum, kalau di Lombok belum terlalu terbuka masalah ilmu yang hak ini. Mudah-mudahan untuk kelanjutannya bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya tidak
Iya, makanya saya tidak janji. Saya siap, kapanpun siap. Ya, cuman oleh karena kami ada tugas yang amat penting, mohon sekali lagi tidak bisa 1 bulan 1 kali, mungkin 1 tahun 2 kali atau 1 kali. Nanti bisa kami tata lagi jadwalnya. Begitu. Sebetulnya Pak, sebetulnya kami itu sejak 1 Rajab kemarin, ketepatan masuk 2025 1 Januari, kami sudah tutup. Pengajian di luar itu kami tutup. Sebetulnya baik yang rutinan maupun yang mengharapkan hadir 1 tahun 2 kali, semuanya sebetulnya sudah kami tutup. Tapi berhubung ini banyak pengajuan dari jamaah-jamaah, lebih-lebih yang pemula, maka kami masih buka tapi kami batasi begitu. Nggih? Ada? Kan kalau seperti ini harus tetap ditetapkan seperti ini. Kalau misalnya ada pengajian kayak umum, baik juga supaya orang lebih banyak yang mengenal tentang ketauhidan. Kemudian nanti dilanjutkan dialog yang seperti ini di sesi selanjutnya. Kemudian kaitan dengan ibu tadi memang benar, bos. Jangan sekedar ini yang hadir kan kita kebanyakan laki-laki. Tapi kalau dikhususkan juga, ya cukup bagus juga. Misalnya untuk ibu-ibu, sini Asma, sini Nina, Tena. Penting juga. Kan tauhidnya perempuan kita ini juga, ya kita jadi laki-laki jadi sasaran. Tauhidnya kurang. Iya. Iya. Saya juga siap, ataukah di tempat khusus ataukah umum, tapi cara penyampaian saya ketika khusus dan umum tidak sama, Pak. Ya, kalau secara umum saya harus giring mulai tahapan pertama. Kan orang itu butuh proses, Pak. Butuh pengenalan dengan bahasa yang sederhana dipahami, ya dah. Nanti kalau khusus kan nanti bisa untuk sampai tanya ke dalam tentang daim, tentang apapun, ini kan sudah ke dalam itu, udah ke dalam. Tapi kalau kita menghadapi orang yang baru mengenal umum, bahasa kita harus enteng-entengan dulu pembahasan kita. Tingkat am itu biar apa? Harapannya itu biar dia tidak lari gitu loh. Makanya saya disuruh Allah untuk memakai sistem wasilun, itu tujuannya di situ. Tujuannya di situ. Beda kalau saya memakai sistem majedubun. Kalau sistem majedubun ya udah nggak pandang siapapun, jadi kita langsung the point aja. Itu sistem majedubun begitu. Tapi kami diperintahkan untuk memakai sistem wasilun, proses dari bawah ke atas, ke atas, ke atas begitu. Yeah. Tadi kan pertama gue sudah menyebut kaitannya dengan ayat dari surat 20 ayat 14 dengan 12. Di situ gue tadi singgung kaitannya dengan yang dari zaman Rasulullah yang kemudian nanti terjadi pada tahun 2012. Di sini sedikit tadi mungkin belum paparkan kita di situ kaitannya dengan ayat ini. Dengan kejadian apa yang terjadi pada tahun 2012. Oke. Di dalam surat Toha itu satu paralel dengan surat Al-Anbiya 25. Sama. Cuman lebih ditegaskan di dalam surah Toha ayat 14. Di situ disebutkan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ini akan muncul pengakuan Allah itu yang bersabda, yang muncul keakuan diri itu diri Allah, manakala kita itu sudah difanakan keakuan diri makhluk. Kan di situ secara lugat kan dikatakan sesungguhnya aku loh ya, aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah kecuali aku. Oleh sebab itu jagalah sholat ini semata-mata untuk mengingat aku loh ya. Aku siapa? Inilah yang nantinya kita urai. Tapi sebelum ke ana,
Di dalam Al-Quran itu kan tahapan tauhid ada 4. La ilaha illallah, la ilaha illahua, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Artinya kalau sudah masuk ke ranah makrifat, berarti bahasanya ana. Bahasa anta sudah tidak ada, huwa juga tidak ada, nama Allah juga tidak ada. Tinggal ana. Artinya apa? Ini yang pernah disampaikan oleh Al-Halat, termasuk Siti Jenar, la fi jubati ilallah, di dalam diriku tidak ada kecuali Allah. Di dalam bajuku itu tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Lah, ini kalau didengarkan orang yang tidak paham tentang la ilaha illa anta, runyam Pak. Runyam, akhirnya salah padahal yang berkata itu Allahnya, bukan Siti Jenarnya, bukan Al-Halatnya, intinya bukan makhluk. Yang berkalam itu, ana itu adalah Allah. Ini kalau tidak diproses betul dari anta ke ini Pak, jadi rame. Ya inilah sebuah alasan mengapa para masyayikh, para sesepuh guru akhirat pada saat itu bukannya gak berani menyampaikan, enggak, menjaga hukum fitnah ini. Apabila disampaikan dengan terpaksa, masih memakai bahasa isyarah, butuh butuh sarah, butuh apa? Butuh penjelasan lagi. Permatan per ayat butuh penjelasan lagi, tafsir lagi, begitulah. Jadi untuk membahas surah itu wajib mengalami kefanaan dulu. Tapi berhubung ini ilmu, walaupun belum kefanaan nggak apa-apa, kita bahas supaya nanti kalau kita sudah sampai pada poinnya kita nggak bingung. Santri dulu Pak melakukan dzikir itu pokoknya melakukan, nggak tahu ternyata iki sirul asror, nggak tahu, nggak dijelaskan masalahnya. Wis pokoknya kamu dzikir. Mohon maaf, saya tahun 74 itu, saya ketika masih ibtidak kelas 4 itu ya, itu Allah sendiri Abah itu mewajibkan saya tentang dzikir sir itu 1 hari 1 malam 20.000 sama gendeng saya. Iya, itu hanya sir, belum jahr, hanya sir. Sehingga pernah ngalami saya itu alam semuanya itu bertasbih, mengucap Allah Allah samawanya. Akhirnya nasi yang saya makan, sebelum saya makan itu mengucap Allah nggak jadi. Air yang saya minum mengucap nggak jadi. Ternyata ini alam kasaf. Berhubung nggak dijelaskan, dia bingung. Lah makanya menurut kami dengan sistem wasilun ini nggak apa-apa kita jelaskan walaupun itu sama mentok loh Pak ya, supaya kita nanti ketika saat berjalan menuju itu nggak bingung. Jadi yang dimaksud innani anallah itu di dalam hati jenengan itu sudah kefanaan makhluk, termasuk diri kita. Barulah boleh muncul ana Allah. Itu otomatis Pak akan muncul dengan sendirinya. Nggak bisa jenengan tahan, nggak bisa. Laksana orang yang melahirkan anak, waktunya hadir, apa namanya itu, hari kelahiran itu, hari waktu melahirkan, ibu-ibu bisa ngempet, apa ngempet itu, menahan, apa bisa menahan, nggak bisa tak, muncul sendiri. Begitulah nantinya itu, laksana seperti itu. Ingat, jangan dianggap kejadian alam itu hanya ketepaan, enggak. Ingat, di dalam ayat yang bersifat Qur'aniyah
atau kauniyah. Ada Qur'aniyah, ada kauniyah. Ini ada ayat yang tersirat. Kauniyah itu berarti alam niki, Bu. Termasuk mengapa ya seorang ibu ketika melahirkan nggak bisa ditahan. Itu ayat. Terus artinya apa? Maksudnya yang tersirat bagaimana? Makanya dulu mungkin canggah-canggah kita dulu ya, kan belum mengerti Quran, ya dah? Belum mengerti. Beliau diajarkan Allah lewat kauniyah, lewat alam. Lewat alam. Sehingga beliau-beliau itu bisa mengenal Tuhan itu lewat situ. Mohon maaf lah kalau ini masih berseberangan dengan teori syariat, ya dah? Mohon maaf, sungguh mohon maaf. Tapi aku yakin Allah menciptakan apapun sesuai dengan ayat yang jenengan tidak pernah sia-sia. Itulah kauniyah. Sekarang umpama saya ditanya, pernahkah Rasulullah menyampaikan yang tersirat? Ya tolong dibuka surat Al-Anbiya ayat 25. Kalau itu nggak muncul, ila ana. Nggak mungkin Rasulullah mengada-ngada. Nggak mungkin Rasulullah tidak menyampaikan. Artinya dengan kemunculan surat Toha ayat 14, surat Al-Anbiya ayat 25 itu membuktikan bahwasanya Rasulullah dulu juga menyampaikan. Kalau tidak menyampaikan, gak mungkin akan muncul ayat ini. Tinggal kita bagaimana gitu aja. Tapi aku yakin sistem teori yang kami terima, siapa yang terdorong hatinya di jalan nafsu, siapapun kita tidak akan pernah percaya. Walaupun ada ayatnya. Siapa yang hatinya itu masih jadi budaknya nafsu atau terbelenggu, maka kita tidak akan mungkin langsung bisa mau menerima dengan hal itu. Coba dibuka dasar ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Walladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'. Gak percaya toh? Dikasih tahu atau tidak, tetap saja. Akhirnya Allah bagaimana? Khatamallahu ala kulub, hati yang ditutup, bukan jasmani, bukan akal, tapi hati dikunci oleh Allah. Ya sudah. Ya mungkin ada lagi. Kaitannya dengan ini syariat ini ada juga yang tidak tersentuh dengan syariat. Tapi secara iman kan dia dalam keadaan iman. Misalnya orang yang tinggal di tengah hutan sana, secara iman dia kan sudah iman. Betul. Dan dalam keyakinan seperti yang disampaikan Gus juga tadi itu, ya kita yakini bahwa mereka juga mengesahkan Tuhan juga dengan keyakinan pada saat sesuai dengan sumpah kita di dalam perut kita waktu kita kita bersumpah sehingga kita hidup lahir ke dunia ini kan kita bersumpah bahwa dialah sebagai keesaannya kan seperti itu. Kaitannya sekarang kalau misalnya yang tengah hutan itu tidak karena belum sampai saja syariat ini kepada mereka kan seperti itu. Ini walaupun syariat itu belum sampai ke hutan, ya. Apakah bagi Allah sulit untuk mendidik mereka? Bagi Allah sulit enggak? Enggak. Sebab Allah menyandang innallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya saya katakan kauniyah lewat alam. Beliau bimbing hati beliau itu sehingga bisa mengenal terhadap Tuhannya. Bahasa syariat itu kan mohon maaf bersifatkan Qur'aniyah. Lah Allah tidak mungkin mengutus utusannya itu di luar daripada kaum itu sendiri. Pasti Allah akan mengutus satu utusannya disesuaikan dengan kaumnya itu sendiri. Artinya dengan bahasa biar mudah diterima itu di situ. Kita memandang syariat itu kan karena mengacu dari hukum-hukum secara fisik.
Dasarnya Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas. Lah gitu toh. Lah di tengah hutan masa ada. Cuman ini nggak bisa kita masukkan secara akliyah. Nggak bisa. Saya masukkan terhadap ini akan bisa masuk dan kita terima secara sifat jaiz Allah. Pertanyaannya, apakah sulit bagi Allah mendidik beliau-beliau itu walaupun jauh dari Al-Quran? Jawab saya pribadi loh ya, nggak sulit bagi Allah. Dengan cara Allah sendiri yang mungkin tidak sama dengan cara terhadap kita. Disitulah makanya saya selalu husnudzon terhadap saudara saya, baik yang ada di agama Islam atau di agama lain Islam dan atau tidak beragama sama sekali. Sebab benar sejak awal kita yang disebut masih kita disebut Nur Muhammad Wiji di dalam hidup, yang kami sebut secara syariat disebut ruh, itu sudah ada keimanan. Begitulah urusan Allah sendiri. Iya ya. Mungkin masih ada? Udah cukup? Ya, mudah-mudahan Gusti Allah mentakdirkan kita bisa bertemu kembali. Mulai awal sampai akhir, bila mana ada sesuatu hal yang menurut jenengan ini bahasanya itu kurang bisa diterima, saya mohon maaf. Atau ada kalimat yang menyinggung, jujur kami tidak ada niat untuk menyinggung atau menyudutkan satu golongan atau secara pribadi, enggak, wallahi tidak. Kami hanya semata-mata untuk menawarkan satu sistem bagaimana kita di dunia ini bisa lekas, bisa kembali kepada Allah sebelum kita dipaksa untuk kembali. Dan mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan ini tadi, walaupun awal kami diletakkan di NTB ini, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.